Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, shalom, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Syamsuri SSI, MSI, serta teman-teman sekalian saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Maria Monica Galingging dengan NIM 2225286 kelas 4D akan menjelaskan mengenai tugas 15 dari peluang. Berikut penjelasannya. Nah, di sini ada soal pertama. Seperti kita ketahui, pada manusia untuk golongan darah terdapat 3 alel A, B, dan O, di mana alel A dan B saling kodominan dan dominan terhadap O. Seorang pria bergenotip AB menikah dengan seorang wanita bergenotip BO. Jika mereka memiliki 6 anak, berapa peluang bahwa 3 akan bergolongan darah B, 2 bergolongan darah A, dan 1 bergolongan darah AB? Dan di sini bisa kita analisis, yang diketahui itu adalah sepasang suami istri memiliki 6 anak. Karena kan tadi dibilang mereka memiliki 6 anak, di mana merekanya itu adalah pria dan wanita yang sudah menikah. Maka yang diketahui adalah sepasang suami istri memiliki 6 anak, lalu suami bergenotip AB dan istrinya bergenotip BO. Di mana di sini tadi sudah diketahui juga prianya itu bergenotip AB dan wanita itu bergenotip BO. Maka suaminya bergenotip AB dan istrinya bergenotip BO. Yang ditanyakan itu adalah berapa peluang 3 anak golongan darah B, peluang 3 anak golongan darah B, 2 anak golongan darah A, dan 1 anak golongan darah AB. Nah, untuk mengetahui golongan darah pada sepasang suami istri, maka bisa kita cari persilangannya terhadap genotip masing-masing suami istri tersebut. Nah, di sini bisa dilihat tadi kan diketahui prianya itu bergenotip AB, maka di sini kolom pertama itu diisi dengan genotip pria yaitu AB. Lalu untuk baris pertama itu diisi dengan genotip wanita yaitu BO. Maka untuk persilangannya bisa kita silangkan jadinya seperti ini. Untuk pria yang mewariskan A dan wanita mewariskan B, maka persilangannya jadi golongan darah AB. Lalu untuk pria mewariskan A dan wanita mewariskan O, maka golongan darah yang diwariskan itu adalah AO. Untuk pria mewariskan B dan wanita mewariskan B, maka yang akan diwariskan itu adalah golongan darah BB. Untuk pria mewariskan golongan darah B dan wanita mewariskan golongan darah O, maka golongan darah yang diwariskan adalah BO. Berdasarkan persilangan yang tadi sudah kita cari, maka didapatkan persilangan itu adalah BBBO, di mana ini artinya anak bergolongan darah B. Lalu untuk AO, ini artinya anak bergolongan darah A, lalu di sini ada AB, anak bergolongan darah AB. Maka dengan demikian bisa kita cari peluang golongan darah B, peluang golongan darah A, dan peluang golongan darah AB-nya. Nah, ini bisa dilihat peluang golongan darah B tadi kan sini ada 2 kemungkinan ya dari 4 persilangan yang sudah kita lakukan. Nah, di sini ada BB dan BO, maka peluang golongan darah B itu adalah 2 dibagi 4 sama dengan 0,5. Lalu di sini juga ada peluang anak golongan darah A, di mana tadi yang ada kemungkinan itu cuma ada 1 yaitu AO di antara 4 kemungkinan yang terjadi. Maka peluang golongan darah A itu adalah sama dengan 1/4 sama dengan 0,25. Lalu di sini ada peluang anak golongan darah AB, itu tadi ada 1 kemungkinan yaitu AB. Maka peluang golongan darah AB itu sama dengan 1/4 sama dengan 0,25. Untuk mengerjakan atau menyelesaikan soal ini, maka kita bisa menggunakan rumusan sebaran multinomial. Kenapa? Karena kan tadi yang ditanyakan itu adalah peluang 3 anak bergolongan darah B, 2 anak bergolongan darah A, dan 1 anak bergolongan darah AB. Nah, untuk melahirkan seorang anak yang bergolongan darah B, A, dan AB itu nggak mungkin secara sekaligus langsung 6 anak gitu. Tetapi akan dilahirkan secara satu persatu. Makanya kita gunakan sebaran multinomial. Di sini juga yang ditanyakan adalah peluang. Ketika yang ditanyakan peluang, maka kita bisa gunakan sebaran multinomial. Nah, di sini kita misalkan Pubacak X1 itu adalah anak golongan darah B, itu sama dengan 3. Lalu Pubacak X2 itu adalah anak golongan darah A, yaitu sama dengan 2. Lalu Pubacak X3 itu adalah anak golongan darah AB, itu sama dengan 1. Lalu di sini juga diketahui N itu adalah banyaknya anak, itu adalah 6. Nah, ini bisa kita lanjut penjelasannya. Nah, di sini kan tadi sudah kita cari-cari ya. Sudah kita cari-cari peluangnya itu adalah peluang B adalah 0,5, lalu peluang A ada 0,25, peluang AB ada 0,25. Lalu ada juga di sini Pubacaknya X1 itu sama dengan 3, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 1. Lalu untuk banyaknya anak atau N itu sama dengan X1 ditambah X2, ini bisa X2 tambah X3 sama dengan 6. Nah, tadi kan sudah dikasih tahu juga kita menggunakan
rumus sebaran multinomial. Di mana dengan menggunakan rumus sebaran multinomial didapatkan seperti ini. Jadinya kombinasi 6x1, x2, x3 dikali 0,5 pangkat 3 dikali 0,25 pangkat 2 dikali 0,25 pangkat 1. Di mana tadi 6-nya itu adalah n atau banyaknya anak. Lalu di sini dikombinasikan dengan pembacaknya yaitu x1, x2, x3. Lalu 0,5 ini adalah peluangnya. Ini adalah peluang anak golongan darah B. Dipangkatkan dengan pembacaknya. Tadi kan pembacak anak golongan darah B itu adalah x1 sama dengan 3. Maka jadinya 0,5 pangkat 3 dikali peluang anak golongan darah A dipangkatkan dengan pembacaknya yaitu x2 sama dengan 2. Maka jadinya 0,25 pangkat 2 dikali 0,25 itu adalah peluang anak golongan darah AB dipangkatkan dengan pembacaknya x3 sama dengan 1. Jadinya 0,25 pangkat 1. Sehingga dapat kita jabarkan dari persamaan ini jadinya kombinasi 6 di mana x1, x2, x3 kan tadi adalah 3, 2, 1. Maka jadinya kombinasi 6, 3, 2, 1 dikali 0,5 pangkat 3 dikali 0,25 pangkat 2 dikali 0,25 pangkat 1. Sama dengan bisa kita jabarkan lagi. Kombinasi 6, 3, 2, 1 bisa jadi 6 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial. 0,5 pangkat 3 itu jadinya 0,125 dikalikan dengan 0,25 pangkat 2 itu sama dengan 0,0625 dikalikan 0,25 pangkat 1 jadinya 0,25. Maka dapat dijabarkan lagi sama dengan 6 faktorial itu kan sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial. Nah ini bisa kita lihat ada yang bisa kita coret yaitu 3 faktorialnya bisa kita coret. Jadinya 6 kali 5 kali 4 dibagi 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 0,125 dikali 0,0625 dikali 0,25 itu sama dengan 0,01953125 sama dengan 60 dikali 0,01953125 sama dengan 0,1171875 atau kita bulatkan jadinya 0,117. Lalu di sini juga bisa dilihat kesimpulannya berdasarkan penyelesaian di samping. Maka peluang 3 anak bergolongan darah B, 2 anak bergolongan darah A, dan 1 anak bergolongan darah AB adalah 0,117. Mungkin itu penjelasan untuk soal pertama, akan dilanjutkan penjelasan soal kedua. Baik, di sini akan saya jelaskan untuk soal kedua. Di mana sebuah dadu yang seimbang dilemparkan sebanyak 1 kali. Berapa peluang setiap mata dadu muncul 3 kali? Nah, ini diketahui kan tadi kan sebuah dadu yang seimbang dilemparkan sebanyak 18 kali. Nah, jadinya yang diketahui adalah satu dadu dilempar sebanyak 18 kali, lalu yang ditanyakan itu adalah peluang setiap mata dadu muncul 3 kali, berapa peluangnya. Nah, untuk mencarinya itu bisa kita jabarkan seperti ini atau penyelesaiannya seperti ini. Seperti yang kita ketahui, banyaknya mata dadu itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk mencari peluang setiap mata dadu muncul yaitu sebagai berikut. Untuk peluang muncul mata dadu 1 itu sama dengan 1/6, peluang muncul mata dadu 2 itu sama dengan 1/6, peluang muncul mata dadu 3 sama dengan 1/6, peluang muncul mata dadu 4 sama dengan 1/6, peluang muncul mata dadu 5 sama dengan 1/6, dan peluang muncul mata dadu 6 sama dengan 1/6. Kenapa bisa jadi 1/6 semua? Karena kan tadi dibilang setiap mata dadu muncul. Nah, setiapnya itu berarti satu-satu kan. Maka peluang mata dadu 1 itu sama dengan 1/6 sampai dengan peluang muncul mata dadu 6 itu sama dengan 1/6. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 2 ini, kita gunakan sebaran multinomial. Kenapa? Karena untuk melempar sebuah dadu sebanyak 18 kali kan nggak mungkin sekaligus, hanya satu persatu gitu, sebanyak n kali. Nah, ini kan karena diketahui tadi sebuah dadu dilemparkan sebanyak 18 kali, maka kita gunakan sebaran multinomial karena yang dilemparkan itu hanya satu persatu sebanyak 18 kali. Ini bisa dilihat n-nya itu sama dengan 18 atau banyaknya yang dilempar itu kan tadi 18. Lalu kita cari juga bisa dilihat sini pembacak X1 itu sama dengan muncul mata dadu 1 sama dengan 3. Kenapa 3? Karena tadi kan dibilang setiap mata dadu muncul 3 kali, maka pembacak X1 atau muncul mata dadu 1 itu sama dengan 3, lalu pembacak X2 atau muncul mata dadu 2 itu sama dengan 3, sampai dengan seterusnya X6 muncul mata dadu 6 itu sama dengan 3. Nah, setelah itu bisa kita gunakan rumus sebaran multinomial, didapatkan kombinasi 18 X1 ini mestinya X2 sampai dengan seterusnya X6 dikalikan dengan peluang muncul mata dadu 1 dipangkatkan dengan pembacaknya. Nah, ini bisa dilihat peluang muncul mata dadu 1 kan tadi 1/6. Kita pangkatkan dengan pembacaknya yaitu X1 itu sama dengan 3. Maka X1 pangkat X1/6
1/6 pangkat 3 dikali dengan peluang muncul mata dadu 2 dipangkatkan dengan perubahan acaknya yaitu X2 sama dengan 3. Maka 1/6 itu dipangkatkan 3 dikali dengan perubahan acak mata dadu 3 itu sama dengan 1/6 dipangkatkan dengan perubahan acaknya tadi X3 itu sama dengan 3 sampai dengan seterusnya hingga peluang muncul mata dadu 6 dipangkatkan dengan perubahan acaknya yaitu X6 sama dengan 3 jadinya X1/6 pangkat 3. Dari persamaan ini bisa kita jabarkan lagi jadinya kombinasi 18 3 3 3 3 3. Kenapa 3 3 3 semua? Karena tadi kan sudah diketahui perubahan acak X1 sampai dengan X6 itu sama dengan 3, maka jadinya kombinasi 18 3 3 3 3 3 dikali dengan 1/6 pangkat 18. Kenapa? Karena kan tadi 1/6 pangkat 3-nya itu kan ada 6 kali ya, sebanyak 6 kali. Makanya pangkat 3-nya ini bisa kita kalikan dengan 6. Jadinya 1/6 pangkat 18. Nah, ini bisa kita jabarkan lagi jadinya sama dengan 18 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 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 1/6 pangkat 18. Itu sama dengan kita bisa cari gitu, mungkin bisa menggunakan kalkulator juga sulit. Yang saya dapatkan itu adalah sama dengan 0,0135 117 atau kita bisa bulatkan jadinya 0,0135. Dapat disimpulkan berdasarkan penyelesaian yang sudah kita kerjakan, maka peluang muncul setiap mata dadu 3 kali adalah 0,0132. Mungkin sekian presentasi penyelesaian tugas 15 kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan ataupun bahasa yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.